sebenarnya pasangan hidup itu datang sendiri kepada kita atau dicari. Kalau kita lihat kan kalian tuh pasangan yang berbeda suku ya kan. Nah di waktu itu tuh dulu gitu kayak ada nggak sih kayak pertentangan dari orang tua kalian? Oke, hai guys, Abed di sini dan hari ini adalah episode perdana dari podcast kita yang akan membahas tentang masalah percintaan, masalah pasangan hidup, dan mungkin yang akan sedikit menjawab kegalauan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada di pikiran kalian seputar pasangan hidup ya. Nah, hari ini tamunya spesial banget. Dia adalah youth leader kita, adalah Kak Rudy dan Kak Lisna. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, bisa diceritain nggak Kak? Dulu kalian bisa ketemunya tuh gimana dan sekarang udah berapa lama kenal kira-kira? Ya, silakan. Kita ketemu pertama kali ya di sekolahan ya. Waktu SMP itu pertama kali ketemunya. Tapi kan nggak kenal ya, cuman tahu aja. Terus kita ketemu lagi pas kita udah di dalam Yesus ya. Itu pas udah awal-awal kuliah di Persekutuan Pelajar Bogor. Terus belum terlalu dekat juga sampai akhirnya kita satu gereja. Nah di situ kita lebih kenal ketika kita satu pelayanan. Prosesnya panjang lah intinya, tapi cerita singkatnya seperti itu. Waduh, berarti udah lama banget ya. Udah dari lama SMP banget. sampai sekarang umurnya berapa tuh? Bosan nggak kira-kira? Bosan nggak ya? Bingung ya jawabnya, tapi ya adalah kalau bosan mah karena mungkin Waduh, ada bosan ya. karena kan lu lagi. Tapi kita udah 19 tahun ya. Kita ternyata waktu itu belum cukup ya, masih terus saling mengenal. Jadi ternyata 19 tahun dan proses yang sebelumnya juga itu nggak cukup untuk pengenalan. Kita sebenarnya udah tahu pasangan kita 100% sebenarnya. Gitu sih dari saya. Kalau dari Papa gimana? Iya, begitulah. Kita tidak terlalu dekat waktu SMP itu ya. Dekatnya justru waktu sudah di dalam Tuhan, masing-masing kami di dalam Tuhan, masuk dalam gereja, pelayanan, ya disitulah kita mulai lebih dekat gitu. Jadi kalau menurut kalian tuh harusnya pasangan hidup itu kita mencari pasangan hidup ya, dicari, atau memang pasangan hidup itu nanti akan datang sendiri pada waktunya Tuhan. Kira-kira yang mana tuh? Nah, ini memang pertanyaan yang banyak yang nanya ya. Sebenarnya pasangan hidup itu datang sendiri kepada kita atau dicari. Nah, saya ingin bicaranya itu secara umum ya. Ada case-case khusus yang berbeda gitu. Nah, tapi secara umum ya di dalam iman Kristen ya, kita percaya bahwa ya kita harus mencari pasangan itu, kita harus mencari gitu. Jadi kalau sampai ada pikiran pasangan itu akan datang kepada kita, lama-lama nggak ada yang mau dapat pasangan gitu ya kan. Nah jadi ya pasangan itu kita mencari ya. Justru jangan males. Ada orang-orang tertentu punya prinsip, mereka pinginnya menunggu gitu, menunggu ya. Tetap kita harus mencari. Nah cuman memang ada perbedaan antara pria dan wanita ya kan. Nah kalau pria kan memang dikondisikan, cenderung mereka memang lebih aktif ya, menyatakan cinta juga kan ya emang laki-laki gitu ya. Jarang yang perempuan menyatakan cinta, walaupun it's fine juga sih, nggak masalah. Nah itu kita pikir ya kalau yang laki-laki menyatakan cinta dan mereka mencari pasangan, memang itu satu hal yang ya mungkin tidak perlu terlalu jauh kita bahas. Tapi kalau yang wanita itu maksudnya mencari bagaimana ya? Apakah jadi agresif gitu ya wanitanya? Tapi jangan salah loh, zaman sekarang soalnya banyak juga kayaknya Ada. cewek-cewek teman-teman aku tuh yang kayak mereka langsung aja gitu nyambut. Betul. Bahkan kayak kalau misalkan di aplikasi atau di mana kayak, ih boleh nggak gue yang greet duluan atau sapa duluan kayak gitu. Betul. Saya pikir sih itu in some sense dalam satu taraf tertentu ya nggak masalah gitu ya. Tapi maksudnya ini wanita itu mencari itu bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, jadi si wanita itu ya dia harus berada di tempat yang tepat, ya kan? Berada di komunitas yang tepat, dan dia tidak boleh menarik diri dari komunitas itu. Ya kan,
pasangannya itu kan pasti ada di lingkungan komunitas tertentu dong gitu, entah itu komunitas gereja atau di komunitas pekerjaan atau di komunitas manapun, ya dia jangan menarik diri. Nah, ada beberapa tipe-tipe wanita tertentu yang cenderung dia lebih melankolis, lebih introvert. Nah, ini perlu belajar untuk lebih berani ya, dan lebih banyak untuk menghiasi batinnya, menghiasi dirinya, menghiasi attitude-nya, menghiasi karakternya dibanding dengan menghiasi outfitnya. Nah, gitu. Inner beauty ya. Inner jadinya beauty. Ya, kayak lebih bagus kita perdalam yang ada di dalam gitu daripada apa yang di luar. Tapi yang di luar penting juga nggak kira-kira? Oh, penting banget. Jadi bayangin kalau ada pria mencari wanita yang saya sukanya wanita yang berantakan, ya aneh banget kan gitu. Jadi tetap secara di luar physically ya pria itu memang melihat wanita yang cantik, pasti melihat wanita yang rapi ya, manis gitu ya, pasti melihatnya seperti itu gitu, bener nggak? Betul Ya. sekali. Jadi ya si wanita harus merawat dirinya dengan baik ya, jangan berlebihan juga, sepantasnya yang pantas, dan bagaimana juga dia harus mengutamakan inner beauty-nya, rohaninya ya, karakternya di dalam Tuhan. Ya, mantap banget. Nah, tapi aku penasaran deh, kan kalau kita lihat kan kalian tuh pasangan yang berbeda suku, ya kan. Nah, di waktu itu tuh dulu gitu kayak ada nggak sih kayak pertentangan dari orang tua kalian, atau yang kayak ih harusnya ya sama yang ini atau yang gitu, kayak mungkin kayak mereka bertanya-tanya sih kayak pasangan kita tuh seharusnya kayak sama nggak sih dari sukunya, mungkin nilai ekonominya, pendapatannya, sebenarnya harusnya yang mirip-mirip gitu, yang sama, atau bisa yang lain-lainnya sih sebenarnya gitu. Nggak harus sama juga sih ya, bener nggak? Ya, nggak harus sama juga. Ya, nggak ada jaminan juga. Gini, nggak ada jaminan yang satu suku atau satu hobi atau satu kesukaan tertentu ya, itu dia akan selalu sama. Pasti ada perbedaannya juga. Nah, tapi juga yang berbeda gitu ya secara suku ataupun lainnya, pasti ada persamaannya juga. Jadi poinnya sebenarnya adalah tentang ya masalahnya adalah adaptation, penyesuaiannya itu bagaimana. Tentunya kalau lebih banyak persamaan akan lebih banyak hal-hal yang bisa nyambung bicaranya dan lain sebagainya. Tapi dalam banyak hal orang yang berasumsi atau menduga banyak persamaan, ternyata belakangan kita dapati mereka ada juga hal-hal yang membuat mereka konflik, membuat mereka justru bahkan berpisah gitu ya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri begitu. Iya, memang kami berbeda ya. Pertama suku ya, warna kulit juga beda yang paling kelihatan. Latar belakang keluarga, terus banyak hal sih sebenarnya kami berbeda. Hobi juga nggak ada yang sama ya, makanan kesukaan juga sama. Dulu saya berpikir, aduh enak banget ya pasangan lain minimal makanan kesukaannya sama. Nah, kami tuh kalau dicari-cari tuh nggak ada gitu. Jadi bener-bener kami dulu sempat malu ya, aduh gimana ya nyocokinnya ya. Misalnya saya kalau milih tempat makan gimana tuh? Nah, Misalkan yang satu sukanya apa? Iya, betul. Jadi kita kalau tempat makan jadinya 2 kali makan. Kalau misalkan kita kan saya sukanya bakso, suami saya sukanya siomay dan batagor. Jadi kita nyicip gitu. Untungnya di Cikarang ini nggak ada yang makanan yang kita sukai, jadi kita agak sedikit meminimalisasi. Jadi pas kita mau makan itu ya kebetulan kan ke tempat asal kita yang di Bogor ya. Tapi pertentangan ada nggak dulu? Memang kalau dari orang tua sih nggak ada ya. Tapi kalau dari komunitas, karena dulu pembauran suku itu belum terlalu seperti sekarang. Dulu adalah yang memandang sebelah mata ada. Itu dari komunitas ya, teman gitu. Tapi ya itu bisa dilalui. Tapi ya memang semakin kesini perbedaan lintas budaya itu makin banyak ya. Jadi tapi ya tetap sih perbedaan itu mau satu suku ataupun berbeda suku tetap ada. Gitu aja sih. Oke, nah kalian kan ketemunya di gereja nih kebetulan ya. Kira-kira tuh
di mana aja sih kita tuh bisa nemu gitu ya pasangan hidup, apa tiba-tiba nggak rasa tuh kayak ada gitu ya di jalanan atau di mana gitu, atau ketemunya harus di suatu tempat gitu, atau bisa random aja, apalagi zaman sekarang ya kan lagi marak-maraknya aplikasi. Kalian setuju nggak kira-kira sama hal-hal yang kayak gitu? Pada intinya kita bisa bertemu pasangan di mana saja, di mana saja, betul-betul di mana saja, di komunitas kita, di kantor kita, di gereja ya, bahkan ada teman saya ketemunya di perjalanan, di kereta gitu, ada juga yang seperti itu. Yang di lewat media sosial ada juga gitu ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah begini, bahwa pertemuan dengan pasangan ya itu bisa di mana saja, tapi untuk memutuskan seseorang itu menjadi pasangan kita, nah itu yang jauh lebih penting ya. Calon pasangan kita bisa ketemu di mana aja, tapi untuk betul-betul jadi seorang pasangan, nah itu kita perlu betul-betul pikirkan, renungkan baik-baik, jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah, sebuah penelitian dari sebuah lembaga bilang bahwa lebih banyak orang itu ketemu memang harusnya di komunitas pertemanan. Jadi di pertemanan itulah kita bertemu dengan pasangan hidup kita. Oleh karena itu kuncinya apa? Kuncinya adalah kita perbanyak pertemanan kita. Jangan di situ-situ melulu gitu. Ya di gereja melulu gitu ya. Jadi ya perluas lingkungan pertemanannya gitu ya. Dan kita tetap harus melandaskan semua putusan kita tentunya kepada firman Tuhan. Betul. Gitu. Benar nggak? Betul sekali. Jadi bisa dari mana aja ya. Bisa. Makanya teman-teman harusnya ini dong, nyari temen ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Yang penting juga harus lawan jenis ya temennya. Ya iyalah, jelas lah. Ya, maksudnya jenis. kayaknya ada loh, maksudnya kayak dia kurang nyaman gitu. Aku pernah sih dengar beberapa cerita gitu, kayak gue tuh kurang nyaman gitu kalau misalkan kayak harus temenan sama lawan jenis gitu kan. Kan lebih nyaman kayak buat ngobrol atau apa gitu, kayak ke temen yang sesama jenis kan. Misalkan cewek ya sama cewek lebih suka curhat kan kayak gitu. Cowok-cowok juga gitu, mau curhat ke cewek kayak aneh banget ya kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia mainnya pasti geng-gengannya ya sama cowok-cowok lagi kayak gitu kan. Nah, kira-kira crossnya tuh ketemunya di mana? Iya. Gitu. Iya, kalau saya pikir sih it is fine ya, nggak ada masalah ya. Dengan sesama jenis kita bisa sharing, bisa punya teman inner circle katanya gitu ya, yang kita tempat bisa curhat dan lain sebagainya, dan itu bagus gitu. Justru bagus menurut saya. Tetapi kalau masalah pasangan hidup ya firman Tuhan udah jelas katakan ya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ya of course nanti mungkin somehow kita bisa punya satu waktu lagi untuk bicarakan tentang ketertarikan dengan sesama jenis ya, itu nanti poinnya. Tapi hal yang paling mendasar adalah ya untuk membangun ke dalam sebuah hubungan yang lebih spesial ya dengan lawan jenis, dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam sana ya tentu saja banyak hal yang bisa mendorong itu gitu ya. Ada yang mikirinnya karena faktor orang tua ya, orang tua mendorong, udah ditanyain terus bosan, dari kampung ditanyain di telepon gitu ya, ini kapan menikah, kapan punya pasangan. Ada yang karena masalah usia ya, aduh usianya udah kepala 3 nih gitu kan ya, aduh kok belum nih gitu ya dapat pasangan. Ada dorongan juga memang karena ketertarikan secara ya seksual, karena faktor biologis ya, karena hubungan, pertemanan dan lain sebagainya. Ya saya pikir kalau memang sudah waktunya untuk masa kita membangun hubungan yang istimewa dengan lawan jenis, saya pikir jangan justru menjauh, jangan justru diam saja, jangan justru pasif. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang justru daripada kamu hangus karena dosa, karena hawa nafsu, lah untuk apa kamu memperpanjang dosa hawa nafsu itu dengan kamu single terus gitu. Ya justru mari lebih baik menikah kata Paulus kan gitu kan ya. Nah tapi tentu saja mari kita jalani itu semua dengan prinsip-prinsip firman Tuhan gitu. Iya, oke. Berarti kalau misalkan nih ada ya kan istilah-istilah sekarang itu friends with benefit tuh yang kayak gitu. Atau sebenarnya Indonesianya ya kayak teman tapi mesra lah ya. Mereka sudah berteman nih dalam waktu yang cukup lama gitu. Misalkan kayak
udah temenan gitu, tapi mungkin ya nggak berani buat nyatain gitu, atau mungkin nggak berani buat melangkah ke hubungan yang lebih serius karena ya itu tadi, pertama kayak mungkin masih ragu, bener nggak sih ya ini tuh orang yang dikasih ke gue nih yang dari Tuhan kayak gitu. Atau juga banyak hal-hal lain sih, emang kayak nggak berani aja kayak karena pengen main aman kayak gitu. Nah menurut kalian kayak hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih, gimana caranya supaya dia tuh nggak ragu gitu kalau itu adalah yang dari Tuhan? Sebenarnya itu area berbahaya ya, karena itu pasti menyakiti, terutama buat wanita ya, karena kan itu ketidakjelasan suatu hubungan ya memang sih sekarang lagi banyak kayak gitu, tapi ya memang agak sulit ya dengan kondisi sekarang dimana banyak yang takut akan komitmen pernikahan ya. Sebenarnya kan masalahnya itu sebenarnya. Mungkin karena ketidaksiapan secara ekonomi atau kesiapan secara tanggung jawab. Tapi kan sebenarnya itu sebenarnya salah ya, pola pikir yang salah. Mungkin ada latar belakang masa lalu atau ya terutama masalah kesiapan itu ya. Ya memang perlu datang kepada yang mungkin perlu dikonseling ya. Kalau yang kondisi seperti ini, kalau mereka ada wadahnya ya untuk mereka bisa melangkah pasti ke dalam sebuah hubungan, karena kan hubungan yang ketidakjelasan itu pasti akan membawa pengaruh kepada baik pria dan wanitanya, terutama kalau menurut pandangan saya sebagai wanita pasti merasa sakit gitu kan, karena manusia itu kan perasaan ya. Terus yang merasa dirugikan, merasa dia jadi korban gitu ya. Tapi kan ketika menjalani teman terapi mesra itu ya, itu kan awalnya kan nyaman dulu, terus susah melepaskan diri dari jerat itu kan. Nah untuk keluar dari jerat itu, sedangkan prianya tidak menganggap itu serius. Nah jadi kan ngegantung buat wanitanya ya butuh komitmen untuk keluar sebenarnya, cuman harus ada yang menolong, karena kalau diri sendiri yang menolong agak susah gitu. Jadi kan harus cari bantuan lah harus ya cari dari bantuan. pihak luar gitu. Iya. Itu kan dari sisi wanita nih. Kalau dari sisi pria gimana, dari sisi pria? Sisi pria kebanyakan dosanya. Kalau friends with benefit ya, kebanyakan dosanya. Kenapa? Karena si pria berusaha untuk mengambil keuntungan dari si wanita ini. Percaya atau tidak percaya ya, pria isi kepalanya ya udah yang nggak benar semua gitu ya. Jadi saya tidak percaya bahwa ada hubungan antara laki-laki dan perempuan ya yang cukup dekat dan mereka nggak ada apa-apa. Nggak mungkin, pasti ada apa-apa. Nah kita bersyukur bahwa di gereja kita ini ya, di pelayanan kita di Youth Pro khususnya, kita bersyukur kita mewadahi itu justru. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada yang mereka kurang berani untuk menyatakan cinta gitu ya, atau dia mengalami kebingungan ini hubungan mau dibawa kemana. Betul. Itu kan. Ketiga, dia berusaha mendekati satu orang wanita tapi nggak berani. Nah kita punya wadahnya, kita bahkan bisa menolong gitu loh. Nah ini kan enak ya kalau di gereja gitu kan, kita open gitu ya. Biasa kan, gue cari gimana nih ya, gue suka sama dia tapi gue nggak berani menyatakan gitu kan, gue nggak bisa untuk menjangkau dia nih, gimana takut caranya? Ditolak juga mungkin takut ya. ditolak, wah Ya, itu kan bener. paling serem tuh, takut ditolak gitu kan. Nah kita punya wadahnya, kita punya ada komunitas, lebih spesifik lagi kita punya namanya bagian pengayoman hubungan gitu ya. Nah itu juga sangat menolong tentunya. Kita harap supaya teman-teman di jemaat ini bisa dibantu gitu ya. Nah firman Tuhan bilang, kamu ngapain cari nasihat kepada orang yang tidak percaya gitu. Justru salah. Mereka orang yang tidak percaya punya filsafatnya sendiri, punya latar belakang kepercayaannya sendiri, punya konsep yang duniawi ya, mereka punya cara berpikir yang berbeda. Ini di dalam jemaat justru kita sudah menyediakan ya, khususnya di pelayanan kita di Youth Pro ini kita sudah menyediakan wadahnya. Ayo kalau ada ketertarikan, kalau ada masalah dalam hal hubungan, silakan bisa
menghubungi orang-orang yang memang kita sudah tentukan untuk melayani di bidang itu, dan ya pasti mereka kita akan dorong, kita akan wadahi gitu. Pokoknya nanti hasilnya ya mereka hidupnya akan bahagia kan gitu Iya. ya kita harap. Enak banget ya, udah disediain Sudah, gitu. sudah. Jadi bisa dibantu bahkan Malah gitu dibantu, ya, mungkin dibantu iya. menyatakan cinta, Dibantu, iya. dibantu semuanya gitu ya, supaya setidaknya punya pasangan lah Iya, gitu ya betul. orang-orang yang ada di tempat kita. Nah, tapi buat tahu kira-kira oh iya gini, dia adalah pasangan yang Tuhan kasih gitu. Buat saya itu taunya dari mana sih kira-kira menurut kalian gitu kan? Mungkin misalkan si A gitu ya udah suka sama si B gitu, tapi si A ini masih ragu kayak gitu. Sebenarnya si B orang yang tepat gak sih buat gue kayak gitu. Nah, mungkin menurut kalian tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Ya, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan sama teman-teman pastinya yang masih jomblo-jomblo ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia itu adalah pasangan dari Tuhan. Dia adalah jodoh saya kan gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita baca Alkitab secara baik-baik gitu ya, memang ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang pasangannya itu dijorokin sama Tuhan gitu. Contoh gitu ya. Adam, ya kan? Hawanya dibawa Iya, kepada Adam gitu ya. Nah, ada lagi cerita yang hampir mirip dengan itu tapi berbeda, itu adalah Ishak dan Ribka. Itu kan si Ribka itu adalah ponakannya Abraham gitu kan ya. Jadi dikenalin lah ya, gitu ya. Ini Ada yang kayak suasana gitu. dijodohin gitu Iya, ya. ada yang kayak gitu. Dijodohin. Tapi kan tidak semua begitu di Alkitab gitu ya. Daud pasangannya dapat dari mana? Ya kan? Kemudian bukan Daniel lah. Yusuf istrinya dapat dari mana? Musa istrinya dapat dari mana? Kan nggak semua begitu gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu itu pasangan dari Tuhan? Nah, pertanyaannya yang saya pikir keliru. Karena pertanyaan bagaimana kita bisa tahu pasangan itu dari Tuhan itu mengasumsikan bahwa seolah-olah Tuhan yang menentukan pasangan kita. Gitu loh. Nah, sehingga kalau kita punya kayak begitu ya, pola pikir kayak gitu, kalau kita lagi ada masalah dengan pasangan kita someday gitu ya, kita lagi ada persoalan dengan pasangan kita satu hari, terus konflik besar dan segala macam, kita menyalahkan Tuhan. Betul. Kan Tuhan yang dorong dia kepada saya gitu ya. Nah, seharusnya pertanyaannya atau pola pikirnya adalah bukan pasangan hidup itu dipilih oleh Tuhan gitu. Memang Allah kita berdaulat, dia tahu segala sesuatu dan dia berkuasa atas segala hal termasuk pasangan hidup. Tetapi pilihan pasangan hidup ya pilihan kita gitu. Jadi pertanyaannya adalah justru bagaimana saya mempersiapkan diri menjadi pasangan hidup yang terbaik buat si dia. Itu yang saya pikir jauh lebih baik dan membuat kita justru jadi bisa lebih bertumbuh. Apakah saya sudah siap menjadi seorang pasangan hidup? Misalnya saya laki. Apakah saya sudah siap menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, menjadi pria yang sejati gitu kan ya. Pertanyaannya ke saya bukan dia cocok nggak buat saya, jangan gitu. Itu kan fokusnya pada diri sendiri ya jadinya. Jadi justru kita harus men-challenge diri kita, apakah saya sudah menjadi pasangan yang memang terbaik buat si calon pasangan saya ini gitu. Nah, tapi tentu saja dari kita yang sedang mencari pasangan, tentunya setidaknya ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, pasangan tersebut haruslah satu iman. Itu sudah jelas di dalam Alkitab. Iya. Dia pasti adalah pasangan dari Tuhan kalau dia adalah satu iman. Itu ya. Tidak mungkin pasangan yang di luar iman itu adalah pasangan yang Tuhan pilihkan kecuali ada case-case khusus memang gitu ya. Nah, tapi kita bicara secara umum ya, secara general. Nah, supaya nanti jangan sampai ada teman-teman di Youth Pro nanti, saya case khusus, semua case khusus jadinya. Jangan gitu ya. Jadi ini kita bicara secara general bahwa ya pasangan itu adalah mereka yang satu iman. Yang kedua, dia bertumbuh nggak gitu. Dia sedang dalam pertumbuhan imannya nggak gitu ya. Dia sedang menyukai hal-hal yang rohani gitu ya. Dia suka baca Alkitab. Dia ya intinya
dia Semakin positif lah ya. iya gitu, semakin gitu, bertumbuh lah, semakin semakin bertumbuh semakin hari walaupun sedikit-sedikit tapi semakin ingin mengenal Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang wanita bagaimana? Ya, yang wanita juga harus mempersiapkan diri ya. Wanita itu kan unik ya. Unik, terus apa? Dia harus mempersiapkan batiniahnya supaya ketika pria melihat, oh iya ya wanita ini menarik ya, gitu kan. Sebenarnya sih enaknya itu dilihat di dalam komunitas. Jadi memang untuk karena kita ketemu pasangan itu pasti di dalam komunitas. Jadi ya wanita harus mempersiapkan diri bukannya buat genit atau apa, tapi terlihat dari cara dia misalnya memperlakukan orang lain gitu kan, bekerja sama dalam sebuah kelompok gitu kan, bagaimana dia ketika melayani orang lain gitu kan, karena kan nanti pas menikah kan wanita itu kan biasa selain tunduk kepada suami kan dia melayani suaminya kan. Nah itu dilatihnya itu sebelum menikah. Nah jadi ketika dia memberi diri untuk mau taat kepada otoritas, jadi kan itu latihan sebelum pernikahan. Jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya dalam sehari-hari itu latihan dan perbanyak kesempatan untuk memberi diri ya buat seorang wanita itu. Ketika ada kesempatan misalnya diberikan tanggung jawab apa gitu, ya itu kan sebuah latihan untuk taat kepada otoritas, maupun baik di pekerjaan maupun di keluarganya ataupun di komunitas gitu, di gereja. Jadi banyak hal sih sebenarnya kesempatan-kesempatan yang wanita mesti persiapkan ya. Jadi latihan itu yang membuat dia menarik sebenarnya. Jadi jadi ya bersyukur ya kalau misalkan kita wanita itu ada di dalam komunitas yang benar gitu, dan terutama di dalam hal-hal yang rohani ya, karena kita butuh Tuhan ya untuk mengubah kita dari setiap proses-proses yang ada gitu sih. Oke, kalau tadi kan menurut kalian jadi pasangan yang dari Tuhan itu yang jelas harus iman ya kan, pasti tuh. Terus kalau misalkan memang menimbulkan pertumbuhan ya kan, baik itu secara rohani maupun pertumbuhan hal lainnya, misalkan yang tadinya males gitu jadi rajin kayak gitu ya kan, itu kan membawa pengaruh positif gitu misalnya. Nah misalkan udah ada nih teman kita yang dengan pasangannya kayak gitu terus dia udah ngerasa oh iya ya saya udah sama-sama bertumbuh, sudah satu iman pula gitu, tapi itu ada kayak pertentangan dari pihak luar. Contohnya misalkan kayak temennya yang kurang setuju bilang kayak kayaknya bukan deh, kayaknya enggak gitu-gitu, atau mungkin orang tua tidak setuju, masih orang tua mungkin, atau keluarga besarnya bahkan gitu yang kayak nggak setuju lah, ini kan ada aja yang ceritanya kayak gitu. Menurut kalian tuh hal-hal kayak gitu gimana? Ya itu mungkin protes untuk didoakan ya. Karena kan itu kan kita kan kalau pribadi kan memasang kacamata kuda, tapi kan orang lain melihat ada blind spot yang kita nggak bisa lihat. Nah itu kalau ada yang seperti itu kita doakan ya. Maka apalagi kalau orang tua, karena kan orang tua kan otoritas kedua setelah Tuhan ya. Ya itu perlu didoakan apakah memang benar dia yang terbaik yang Tuhan tentukan untuk hidup saya gitu. Sembari kita menunggu pasti ada jalan-jalan yang terbuka ya. Tapi kalau memang itu dia gitu, pasti nggak ada satupun yang tertutup gitu. Nah tapi kalau memang bukan, pasti ada aja yang menutup gitu, sampai jadi memang Tuhan tunjukkan dengan cara-caranya dia iya, gitu ya. betul. Kalau dari pria gimana? Iya, jadi gini, saya pikir tiap orang yang sudah punya pasangan ini kan maksudnya ya, yang sudah punya pasangan ini perlu untuk terbuka. Jadi kan tahapannya tuh pertemanan, lalu mulai agak lebih dekat, mungkin disebut persahabatan, lalu akhirnya kita bisa memilih pasangan, jadi yang eksklusif berdua gitu. Nah, tapi kan belum married nih ya, masih pacaran gitu kan ya. Nah, di tahap seperti itu tetap kedua orang ini, laki-laki dan perempuan ini harus terbuka. Terbuka bagaimana? Begini, ketika melalui masa sebelum menikah ini atau masa pranikah ini kan terjadi banyak banyak ya hubungan lah ya, terjadi hubungan, terjadi
perbincangan, diskusi, tukar pikiran dan lain sebagainya, kebiasaannya kita mulai kenal dan sebagainya gitu ya. Nah, baiknya itu setiap pasangan harus berpikir juga selain secara emosional, tapi secara rasional gitu ya. Jangan hanya gara-gara dia ini udah kebelet ya dengan istilah sekarang tuh bucin, Iya, bucinnya banget, akhirnya rasionya nggak dipakai gitu. Rasionya nggak dipakai. Nah, ini bahaya gitu. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai nanti hanya gara-gara faktor emosional lalu memutuskan ke dalam pernikahan karena faktor emosional, nanti setelah pernikahan justru timbul masalah dan itu menjadi satu hal yang bisa memporak-porandakan hubungan tersebut, itu lebih celaka menurut saya. Jadi tetap harus berpikir secara rasional juga waktu kita membangun hubungan di masa pranikah gitu ya. Bagaimana kita juga menjaga kesucian hidup kita masing-masing gitu ya. Kita melihat pasangan kita, dia bertumbuh nggak dalam hal tanggung jawab. Nah, si prianya ini bertumbuh nggak dalam hal tanggung jawab gitu ya. Dan pria melihat ke wanitanya, dia ini memang seorang yang mau nggak melayani dan juga punya penundukan diri nggak yang baik gitu ya. Menghormati nggak si prianya ini gitu kan. Dia bertumbuh nggak dalam hal karakter gitu ya. Dia tetap bergaul nggak dengan yang lain. Dia menjaga kesucian hidup nggak gitu. Dan si prianya juga begitu gitu ya. Menjaga kesucian hidup enggak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus terbuka. Nah, ketika hal-hal prinsip di dalam iman Kristen itu justru dilanggar, kita melihat apakah ada pertobatan atau tidak gitu. Tapi kalau itu tidak ada pertobatan, lebih baik kita cut gitu. Kita lebih baik putus di situ. Sakit memang bagi kedua belah pihak, tapi akan jauh lebih sakit kalau kita Udah masuk ke dalam terlanjur, pernikahan ya kan? tapi kita istilahnya tuh membiarkan Betul. gitu ya, serba membiarkan hal tersebut Masalah jadi nggak selesai. nggak selesai, pura-pura tutup mata gitu. Jadi hal-hal yang indah memang romantis terjadi sebelum pernikahan, tapi jangan sampai itu membutakan mata kita untuk berpikir juga secara realistis gitu. Karena teman-teman yang lagi bucin ini gitu ya, itu sekali lagi saya berharap mereka mau terbuka juga untuk didampingi gitu, supaya bisa melihat sisi lain gitu. Betul. Yang harus mereka persiapkan di dalam pernikahan ini gitu. Karena 90% fokusnya biasanya kalau mau persiapan pernikahan itu adalah acara pernikahan, bukan kehidupan Setelah pernikahannya. pernikahan. Nah, oleh karena itu perlu dibimbing, perlu dibantu, perlu ditemenin. Gimana sih mempersiapkan kehidupan pernikahan, bukan acara pernikahannya, kehidupan pernikahan ini. Jadi saya pikir, saya dorong teman-teman yang seperti itu ya punya mentor, punya teman untuk bisa diajak bicara gitu ya, untuk bisa berpikir lebih rasional, bukan hanya secara emosional gitu. Oke, thank you banget nih buat Kak Rudi dan Kak Lisna. Dan untuk nextnya nih ya, mungkin ya di next episode, kalau teman-teman semua pengen gitu ya, mungkin curhat colongan gitu ya, curcol tentang Kak, aku tuh lagi kayak gini loh gitu, dan mungkin ceritanya pengen kita bahas gitu ya, untuk dijadikan contoh gitu dari kehidupan kalian gini, kehidupan perpasangan kalian gitu, boleh banget ya DM ke Instagram kita di @youthprocikarang. Nah, di sana kalian bisa cerita tuh sepuas kalian dan selain sebagainya. Nanti ya nggak akan dibahas kok namanya siapa, Anonim. kayak gitu ya, anonim. So jangan lupa buat teman-teman share ya mungkin podcast ini ke teman-teman yang menurut kalian butuh, dan see you on the next episode. Bye bye. Bye. Bye.